Baik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah mendengarkan apa yang kita baca di firman Tuhan ini. Ini mengenai panggilan untuk melayani, ya. Jadi kalau saya lihat di sini, Petrus ini, kalau saya baca Petrus, saya ingat Petrus ini seperti apa sih orangnya ya? Sebenarnya Petrus ini kalau kita lihat sejarahnya bagaimana dia menjadi pengikut Kristus, sebenarnya dia itu pertama orangnya yang cukup rendah hati dan taat. Kenapa? Kalau kita lihat pada waktu Yesus datang, waktu dia menangkap ikan nggak dapat apa-apa, ya, seharian semalam tidak dapat apa-apa, Yesus datang pakai perahunya untuk menginjili dulu, memberitakan, baru dia bilang ke Petrus, ayo bertolak sedikit ke dalam, tebar jalan. Petrus bilang, aduh, kita udah seharian ini gak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang mengatakan, oke lah. Saya berpikir begini, coba kalau saya di sisinya Petrus waktu itu, seharian nelayan tidak dapat ikan seharian semalam, itu saya pikir ada orang datang yang belum tahu ya, Petrus belum tahu Yesus ini adalah anak Allah, belum ya. Jadi kalau pada saat itu kita ada di sisinya Petrus, mungkin kita bilang, ini udah kita capek-capek, kamu suruh ke tengah lagi, udah pakai perahu saya, suruh lagi ke tengah, nggak usah, mungkin begitu. Tapi Petrus mengikuti, taat, ya. Nah, begitu dia menangkap ikan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Makanya saya bilang rendah hati di Petrus. Kalau saya, pasti saya lupa dengan Tuhan Yesus yang menyuruh itu. Pasti saya pertama dulu senang jadi lupa. Tapi Petrus apa? Dia bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa, pergilah. Luar biasa. Begitu dia rendah hatinya. Kalau sempat dia mengatakan, aku ini orang berdosa, Tuhan, pergilah. Karena dia anggap dia tidak layak. Ya, inilah salah satu sisinya Petrus. Tapi ada sisi lain dari Petrus ini. Ya, sisi lain apa? Petrus ini salah satu pengikut Kristus yang radikal, ya, tetapi ceroboh. Ini ceroboh nih orangnya. Pada saat harusnya dia bergerak, ya. Pada saat harusnya berdoa, dia tidur. Nah, ini agak ceroboh. Pada saat Yesus mau ditangkap, ya, dia langsung maju pakai pisau, langsung tebas. Itu kupingnya yang mau menangkap Maltus, ya. Ya, langsung. Yesus belum kasih apa-apa, main langsung aja. Inilah ciri kedua dari Petrus ini. Nah, terus yang ketiga apa? Sebenarnya pengecut ini Petrus. Kenapa? Pada saat dia harusnya mengakui, dia tidak mengakui. Ya, ini kamu nih, kamu yang ikut Yesus kan? Oh bukan, saya nggak kenal. Waduh. Padahal tadinya dia bilang apa? Oh kayak berani, Tuhan, aku mati sama kamu pun berani. Kalau yang lain kamu silakan. Saya nih Petrus mati pun berani. Begitu kejadian, aku nggak kenal. Yang kedua kali ditanya juga, ini bahasanya sama nih, logatnya sama, kamu pasti ya. Enggak sembarangan aja kamu ngomong. Mana saya tahu itu siapa. Sampai 3 kali, Bapak Ibu, ya. Jadi karakter Petrus ini bisa kita refleksi buat diri kita. Pada saat kita sekarang ini pengikut Kristus, seperti apa sih sebenarnya karakter kita? Nah, makanya kita di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 ini tadi,
Ya, kalau kita lihat dikatakan di sini, gembalakanlah domba Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dipanggil untuk melayani harus diingat, yang kita gembalakan adalah domba Allah. Ya, bukan domba kita. Dan kita ini jadi gembala. Kalau pada zaman dahulu gembala itu, ya, seharian penuh khusus untuk dombanya. Artinya full attention, full perhatian kepada dombanya. Nah, kita pun di sini diajarkan oleh Petrus, mungkin karena pengalaman hidupnya dengan Yesus, sehingga menyatakan bahwa gembalakanlah domba Allah. Supaya kita diingatkan bukan bukan domba kita. Baru dikatakan di sini bahwa jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita itu memimpin atau menggembalakan domba itu, ya, jangan sesuai kehendak kita. Jangan maunya kita, tetapi maunya Allah sesuai firman. Ya, jangan memaksa, tetapi kita menggembalakan itu karena kerinduan melayani, bukan karena kewajiban. Ya, ini sangat penting buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun sebagai orang percaya. Ya, jadi kita merindukan melayani bukan hanya sebagai kewajiban, dan kita tahu kita melayani itu melayani domba-domba Allah. Jadi tentu setiap sikap kita pun harus seperti sikap kita kepada Allah. Dan di sini juga dikatakan, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya. Nah, banyak kita sekarang ini kalau sudah menjadi banyak domba-domba kita ataupun memimpin, ya kita sudah lupa bahwa itu domba Allah. Dan kita sudah banyak berharap dari situ. Ya, banyak berharap dari domba-domba yang kita gembalakan. Makanya kadang kalau saya mikir-mikir sendiri, saya pikir terbalik nih kadang ke gereja ini gitu ya. Karena apa? Kalau di sini kan gembala yang memberi makan domba, benar gak sih? Ya kan? Gembala yang menggembalakan kemana ada rumput hijau, dibawa ke sana gitu. Nah, kalau sekarang ya domba yang memberi makan, benar nggak sih, Pak Dirman? Di sini Enggak. Maksudnya saya ini bukan untuk kepada gembala-gembala ataupun kepada pengerja-pengerja, karena saya juga pengerja ya. Jadi ini hanya mengingatkan dalam arti begini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan gembala-gembalanya yang menggembalakan dombanya kekurangan. Jadi pertama motivasi kita sebagai pengerja, ya, di mana pun Bapak Ibu nanti jadi pengerja, motivasinya bukan karena kewajiban, bukan karena mengharapkan sesuatu dari situ. Nah, ini yang penting, karena tujuan kita melayani Tuhan. Nah, makanya saya kenapa katakan ini, banyak sekarang ini ya dengan gampangnya mengatakan saya melayani karena panggilan. Panggilan apa? Panggilan Tuhan atau panggilan diri sendiri? Saya punya teman juga banyak, ya termasuk salah satu ya mungkin dulu saya ajak itu bergabung bersama kita di sini di King B. Nah, kita udah bilang begini-begini, kita ceritakan ya seperti apa King B. Oh, saya mau ikut Bapak. Saya sudah tanya Tuhan kok, sudah berdoa Tuhan. Belum sebulan 2 bulan, Pak, saya kayaknya belum bisa nih lanjut. Nah, ini bingung kita. Jadi dulu dia tanya Tuhan siapa gitu loh. Saya bilang ya bukan ke saya. Jangan gak enak ke saya gitu. Hubungan saudara dengan Tuhan. Bukan enak ke saya. Saya ya memang saya yang punya dia atau saya yang memiliki hidup dia, enggak, Tuhan. Jadi janji kita hari ini pun, ya janji kita juga bagi orang-orang yang dipanggil Tuhan, ya janji kita itu kepada Tuhan. Jadi semua kita ini, termasuk semua jemaat juga janjinya kepada Tuhan. Bergereja itu bukan suatu kewajiban, jangan menjadi suatu kewajiban, tapi kerinduan. Kalau menjadikan itu suatu kewajiban, itu nanti ada hak dan kewajiban.
Ya, ini yang nggak boleh. Dan pemimpin itu harus memberikan teladan. Ya, kita harus menjadi teladan. Setiap orang Kristen, makanya Tuhan bilang kamu harus menjadi terang dan garam. Ya, itu artinya teladan. Ya. Jadi dimanapun kita dilihat orang tahu. Gak usah bilang Bapak Ibu saya orang Kristen, orang tahu oh ini kayaknya orang Kristen. Ya, makanya dulu nama Kristen itu kan seperti itu, jadi kejadian awalnya ya. Orang melihat ini kok bicaranya ngomongnya kok kayak Kristus ya, gitu. Sehingga kelakuan mereka dilihat seperti Kristus, sehingga bilang oh itu orang-orang Kristen. Nah itu, kita pun harusnya begitu. Di tengah-tengah majemuknya ya bangsa dan negara kita ini, ya kita harus menjadi terang dan garam. Amin. Ya, harus menjadi terang dan garam. Dan yang perlu di dalam hati kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini bukan milik kita. Tadi lagunya ada ya, suka-sukamu Tuhan. Berarti hidup kita ini suka-suka Tuhan, benar? Ya dong. Ya, kalau kita udah nyanyikan itu ya harus dari hati juga. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nanti kalau saya terusin jadi penyanyi saja. Jadi artinya kenapa saya nyanyikan itu? Ya itu harus kita ingat. Menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Ya, kalau itu benar-benar Bapak Ibu, gak usah terlalu banyak kita ya mau mempelajari A, B, C segala seluruh isi Alkitab kita tahu ayatnya di mana. Tetapi kalau kita tidak menyenangkan Tuhan tidak ada gunanya. Alkitab ini hanya sebagai cerita. Ya, kita baca koran, kita tahu berita, kita baca Alkitab, kita tahu oh ini itu doang. Kalau kehidupan kita tidak menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kan bukan persembahanmu yang kuinginkan, tetapi hatimu. Ya, jadi kita kalau menyanyi itu pun harus, kalau belum ya jangan, nggak usah terlalu sepertinya gitu ya, supaya orang lihat kita ini menjadi orang yang begitu menghayati dan begitu menikmati. Sepertinya itu kita yang tidak ada lagi orang sekeliling kita gitu. Ya, tapi kita harus. Ya, saya dimanapun saya lebih cenderung supaya hidup kita ini kita koreksi. Ya, saya jarang kasih tahu bahwa atau memberitakan firman itu bahwa hal-hal yang untuk menyenangkan telinga itu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini puji Tuhan, saya belum bisa ke arah sana atau jangan sampai ke arah sana. Gitu. Ya, nah seperti tadi mati lampu 2 kali ya, saya diam karena saya pikir begini, kalau di gereja lama dulu gereja subuh mati lampu ribut, wah udah ribut semua itu. Kalau saya oh ya ini masih terus memuji Tuhan, luar biasa ya, karena di dalam gelap-gelap terang ini kalau memuji tetap kita memuji. Kalau di gereja sukuan dulu saya dari Karo ya, begitu mati lampu udah mana itu, udah begitu langsung. Jadi udah bukan lagi terus bernyanyi atau puji Tuhan, tapi ngurusin lampu udah begitu. Tapi puji Tuhan, itulah anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh ya, sudah bertumbuh. Jadi kita lebih mengutamakan Tuhan daripada apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengetahui seseorang itu dipanggil Tuhan untuk melayani? Ini bagi Bapak Ibu yang hari ini ada penghabisan, ya mungkin perlu juga ya untuk direnungkan. Hal yang pertama, orang itu sudah lahir baru. Ya ini harus ya. Dan kita harus ingat dan harus pahami bahwa dibaptis ya, mengikuti kegiatan gereja atau beribadah itu belum pasti hidup baru. Bukan itu suatu kepastian hidup baru. Ya, jadi ada beberapa yang sudah melayani di mimbar juga ya, kita tahu akhirnya apa? Mereka juga meninggalkan mimbar. Apakah itu sudah hidup baru? Nah, jadi ini perlu kita koreksi. Apakah saya sudah hidup baru? Makanya orang lahir baru itu setidaknya apa? Mempunyai beberapa sifat yang harus kita tahu juga. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 6, coba kita lihat. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 6.
Kalau sudah ada yang di sana, boleh silakan salah satu. 1 Timotius 3 ayat 2-6. Karena itu pendiri jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Ya, situ dulu. Terima kasih. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita itu memang menjadi pemimpin, penilik jemaat atau dipanggil Tuhan, ya kita harus seorang yang tak bercacat. Tak bercacat ini bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, bukan itu. Ya, suami dari satu istri dapat menahan diri. Ini untuk perlindungan kita. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi gak enak untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin jemaat, bukan hanya untuk nama saja. Jadi ini harus direnungkan. Apakah saya sudah seperti itu? Ya. Kalau dibilang tak bercacat ini bukan berarti sempurna, ya. Tapi apa? Di dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang membandingkan hal dunia dan hal rohani gitu. Hidup kita ini bukan kotak-kotak. Hidup kita semua buat Tuhan. Nah, ini yang perlu. Terus yang ayat ketiga dikatakan bukan peminum. Kita dari Sumatera Utara, Ambon, Papua. Ini hal yang wajar ini. Hal yang wajar kita bilang karena budaya kita kadang. Natalan aja siap selesai Natalan minum-minum bir tua. Apalagi tuh yang dari Ambon itu yang cap kucing, cap apa tuh? Cap jempol, cap kucing, cap tikus, ya. Ya, itu loh. Nah, jadi ini apakah ini orang yang hidup baru? Nah, ini harus kita renungkan supaya pelayanan kita, ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu jangan maju mundur atau tobat kumat gitu. Nah, jangan sampai begitu, ya. Bukan pemarah melainkan peramah. Nah, ini juga sama karakter dari Sumatera, Ambon, Papua sama semua nih. Saya pun kena ini dulu. Saya sangat gampang dulu. Boleh tanya itu istri kan dulu. Jangan sering-sering bilang istri kayak dia suka bilang begitu. Karena kadang ya apa saya bilang kesaksian hidup kita itu harus disaksikan untuk Tuhan, untuk bisa memberkati yang lain. Bukan hal-hal baik aja yang kita harus kasih tahu. Apa hal yang buruk dalam diri kita yang kita dirubah oleh Tuhan harus kita saksikan. Ya. Nah, terus pendamai bukan hamba uang. Nah, hamba uang ini sangat-sangat berbahaya sekali dan firman bilang ya cinta uang itu yang mematikan. Ya. Jadi ini harus kita renungkan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi di sini dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati anak-anaknya. Ini sudah tentu harus. Jangan sampai Bapak Ibu mau memimpin, mau menjadi pendiri jemaat, mau menjadi penatua atau gembala, tetapi di rumah berantakan. Bapak Ibu memimpin di luar, wah mungkin luar biasa, tetapi begitu di rumah anak udah nggak bisa diatur, istri juga sering berantem gitu ya. Nah, ini hal-hal yang begini harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, makanya Bapak Ibu, hari ini kita harus merenungkan hal ini supaya apa? Supaya kita berkenan bagi Tuhan. Hal yang kedua, seorang yang menerima panggilan perlulah ia mempunyai bukti panggilan dalam roh. Ya, ini ada sesuatu yang menyala-nyala dalam hati nurani. Ya, roh itu ada di hati nurani. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di roh itu ada hati nurani, ada intuisi, ada penyembahan. Makanya Bapak Ibu kalau dibilang menyembah, harus menyembah dalam roh. Bukan dengan pikiran saja atau mengenakkan telinga. Ya, menyembah dalam roh. Makanya Yesus bilang, tiba saatnya orang menyembah bukan lagi di gedung, bukan lagi Yerusalem, bukan di mana-mana, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, makanya pada saat kita menyembah,
Menyembahlah dalam hati nuranimu kasih kepada Tuhan. Ya, ini jadi harus ada panggilan dalam roh. Kalau kita lihat dulu Elia, ya dia dipanggil waktu berada di goa di Bukit Horeb, dia dipanggil dalam keadaan apa? Sepi, ya. Dalam sepi sunyi ada suara, gitu, ada suara yang halus, ya, bisikan-bisikan semakin lama semakin jelas. Terus bisikan itu punya kekuatan untuk menaklukkan hatinya, untuk membawa dia supaya melayani Tuhan. Nah tentu ya orang yang menerima panggilan pun ini harus ada di dalam hatinya suatu kerinduan. Ada sesuatu di dalam hati itu yang memang ya, kalau Elia bisikan, ya kalau Musa langsung dikasih tahu, ya mungkin Bapak Ibu ya yang dipanggil itu ya beda-beda cara. Ya Paulus juga dipanggil Tuhan beda cara. Dan kita juga pasti beda-beda cara. Ya tentu setiap orang itu tidak sama semua. Makanya kalau di Yeremia 1 ayat 6 itu Yeremia juga dipanggil Tuhan itu pada saat dia dipanggil dia nggak langsung bilang oh iya saya memang pas itu dipanggil gitu, enggak. Tapi dia masih mempertanyakan diri dia, bukan Tuhan yang dia pertanyakan, dia mempertanyakan diri dia. Aku masih terlalu muda, ya. Musa juga dipanggil, enggak langsung dia, saya orangnya Tuhan, bukan. Dia bilang, aku ini tidak cakap berbicara Tuhan. Jadi dia mempertanyakan dirinya. Kita pun sebenarnya belum kita menerima panggilan, kita pertanyakan diri kita dulu. Ya seperti tadi. Apakah saya sudah memang benar seperti firman ini bisa melakukan? Ya bukan sempurna, jangan nanti harus sempurna dulu baru mengikut atau menjadi pengerja Tuhan, bukan. Tetapi hal-hal apa yang dikatakan di firman ini paling tidak jadi patronnya kita, jadi patokannya kita. Apakah aku sudah cukup? Apakah aku ini benar untuk bisa menerima hal ini? Tetapi Tuhan bilang kepada Yeremia, ya jangan kamu katakan aku masih muda. Mana kamu putus? Ikut saja. Gitu. Pada Musa juga dibilang, jangan kamu bilang kamu nggak bisa berbicara. Itu ada saudaramu. Saya bisa pakai. Bukankah aku yang buat lidah? Luar biasa Tuhan kita ya. Tapi apa? Hati kita itu yang penting dulu. Koreksi dulu hati kita. Kalau benar-benar kita memang sudah merasa ya kita sudah bukan lagi memikirkan hal dunia dalam arti kehidupan kita bukan lagi diuntukkan untuk dunia ini, nah, silakan. Pasti Tuhan perlengkapi, ya pasti Tuhan sertai terus dan Tuhan pasti berkati. Ya, jadi Bapak Ibu itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, seorang yang dipanggil mempunyai beban terhadap panggilannya. Jadi kalau seorang yang benar dipanggil, dia akan sangat getol. Ya, kalau seorang benar-benar dipanggil, dia akan sangat getol. Getol dalam arti apa ya? Bahasanya apa? Bahasa getol ini bahasa preman ini sebenarnya, bahasa gaul. Dia sangat berapi-api, ya, dalam hatinya itu untuk melakukan panggilan itu. Nah itu kalau seorang yang dipanggil begitu kemanapun dia tidak akan menanya ABC dulu gitu. Ya kalau kita sudah benar-benar kita ada kebetolan untuk panggilan itu. Coba kita lihat Yeremia 20 ayat 9. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Haleluya. Nah ini Yeremia bilang, kalau aku mau berhenti, tidak lagi mau memberitakan firman, tulang-tulangnya itu sepertinya ditusuk-tusuk gitu. Di dalam hatinya itu ada yang sesuatu yang menyala-nyala yang tidak bisa dia kuasai. Nah inilah panggilan Tuhan. Ya, makanya dari buahnya nanti kelihatan kan seperti apa gitu.
kita juga nanti diuji semua ini. Makanya saya pun yang berdiri di depan Bapak Ibu sekarang ini, saya juga terus mengoreksi diri. Di mana nih letak saya? Ya, jangan sampai nanti saya yang memberitakan seperti Paulus bilang, akhirnya ditolak. Wah, ini yang kacau balau. Ya, yang memberitakan yang ditolak. Parah kita ya. Nah, jadi ini. Jadi seorang yang dipanggil itu harus punya beban terhadap panggilannya. Bapak Ibu hari ini dipanggil harus punya beban terhadap panggilan itu, harus digumulkan, harus tahu apa yang akan dihadapi nanti, karena bukan hal-hal yang enak saja yang akan Bapak Ibu hadapi di dalam panggilan Tuhan ini, tetapi hal-hal yang susah, hambatan-hambatan itu banyak akan terjadi. Semua orang mungkin akan terjadi, tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Bapak Ibu melayani Tuhan tidak pernah dibiarkan sendiri. Amin. Tidak pernah dibiarkan sendiri. Kalau kita bersama Tuhan, siapa yang melawan? Nah, itu adalah ya. Jadi gini, Bapak Ibu, 3 hal ini harus Bapak Ibu renungkan. Kita semua renungkan. Anak-anak muda juga di sini harus renungkan. Karena selama masih muda ini sudah begitu rindu untuk datang kepada Tuhan, itu hal yang luar biasa. Nah, hal yang luar biasa. Terus dijaga itu, dijaga imannya. Ya, jangan sampai ya pada akhirnya nanti imannya kendor. Makanya si Paulus bilang bahwa aku sudah menyelesaikan pertandingan ini sampai garis finish dan menjaga iman. Kita pun harus begitu. Kita harus melakukan pekerjaan kita di dalam melayani Tuhan ini sampai garis finish. Finishnya setelah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amin, gitu ya. Tahu benar atau enggak itu? Tapi ya itu artinya setelah sampai kita mati, kita harus memaintain panggilan kita, pelayanan kita. Dan itulah fungsinya persekutuan. Itulah fungsinya gereja, supaya kita saling mengingatkan, saling menegur. Makanya jangan sakit hati kalau gembala menegur, umpamanya. Ya, jangan sakit hati kalau dinasihati. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu kembali lagi kepada apa yang sudah Bapak Ibu janji dengan Tuhan. Nah, makanya tidak gampang di dalam melayani Tuhan. Ya, hati harus siap dulu. Hal lain boleh belakangan. Jangan Bapak Ibu pikir harus ada ini dulu, harus saya begini dulu, nanti kalau saya harus melayani kemana, saya harus ada modal dulu, gitu. Itu tidak usah dipikirkan. Ya, tidak usah dipikirkan itu, tapi hati dulu. Karena kalau hatinya sudah siap, ya seperti Tuhan bilang ke Yeremia, kemana kau putus, pergi saja. Aku akan menyertai. Ya, Bapak Ibu juga kita tidak ada bedanya dengan Yeremia. Ya. Paulus juga mengatakan apa? Kalau aku tidak memberitakan firman, terkutuklah aku. Coba, apakah kita bisa seperti itu? Nah, jadi Bapak Ibu, ini untuk menjadi renungan kita. Jadi orang yang menerima panggilan Tuhan itu harus menganggap bahwa memilih pekerjaan Tuhan itu lebih baik dan pekerjaan yang mulia. Amin. Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Melayani Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Makanya jangan sampai ya kita berpikir ini untuk Tuhan, ini untuk dunia, ini untuk saya. Nah, ini salah. Semua hidup kita ini untuk Tuhan. Kita hidup ini bukan terkotak-kotak. Ya. Kalau orang bilang harus seimbang, hidup secara dunia, hidup secara rohani gitu ya, harus seimbang. Apa yang seimbang? Ya. Tuhan bilang nggak bisa kamu melayani dua Allah, ya. Dua Tuhan. Jadi kita itu semua. Makanya Kolose 3:23 mengatakan bahwa apa? Apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Apapun yang kau lakukan, coba, apapun, mau makan, mau minum, mau tidur, mau main-main, itu semua harus disertakan Tuhan. Harus ingat Tuhan. Ya. Jadi kita hidup bukan terkotak-kotak.
Jangan sampai salah. Ya. Nah, makanya di 1 Korintus 9 juga makanya Paulus juga bilang apa? Apapun yang kulakukan, ya kulakukan apa yang kulakukan itu semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun nanti pada saat kita sudah melayani Tuhan, pada saat Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan, ya, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang mungkin mempengaruhi atau menghambat semua orang atau perkataan orang atau orang bilang, oh ini gereja ini begini, oh gereja ini begitu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan hari ini akan, ya ini khusus buat yang ditabiskan. Kalau hari ini Bapak Ibu ditabiskan di gereja Kingmi, artinya Tuhan tempatkan Bapak Ibu di Kingmi. Artinya bahwa dengan adanya naungan di bawah sinode Kingmi, berarti Bapak Ibu pun harus taat kepada aturan-aturan yang ada di sinode, di klasis, di gereja. Ya, jadi ini hal yang perlu, karena bukan taat kepada manusianya itu tetapi taat kepada Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan untuk mewakili sebagai gembala, sebagai pemimpin, ya tentu kita taat dengan aturan-aturan itu, karena kita tahu bahwa mereka itu juga adalah pilihan Tuhan. Ya, mereka pilihan Tuhan. Kita tidak bisa tidak ada peraturan. Nanti kalau tidak ada peraturan, pelayanan kita pun tidak teratur, berantakan. Siapa yang diikuti, ya, terus apa yang mau dilakukan, gak jelas. Nah, itulah fungsinya peraturan. Nah, jadi inilah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Saya nggak panjang-panjang untuk memberitakan firman ini, ya, supaya yang terutama bagi hari ini bisa mengoreksi diri, ya, bisa tahu bahwa itu benar-benar panggilan. Jangan mundur lagi, ya, kalau sudah jangan mundur lagi. Bukan berarti tidak boleh nanti Bapak Ibu pindah atau melayani di sinode atau di tempat lain, bukan seperti itu maksud saya. Tetapi selama Bapak Ibu menjadi pemberita firman, pelayan Tuhan di Kingmi, tetap sesuai dengan aturan Bapak Ibu ikuti, ya, layanilah Tuhan dengan segenap hati, ya. Pada saat waktunya nanti kalau Tuhan pakai Bapak Ibu juga ke wilayah lain, ke sinode lain, ke gereja lain, silakan. Kita ini bukan gereja ini, sering saya bilang, ini bukan milik kita. Gereja ini milik Tuhan. Jadi dimanapun asal Bapak Ibu punya hati untuk melayani, bagi saya tidak ada masalah. Amin. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan untuk pagi hari ini, supaya kita semua juga sebagai orang yang percaya, kita juga tidak takut akan keadaan. Apalagi hari-hari ini juga sudah banyak, kalau saya dengar, ya, informasi bahwa virus yang tahap 3-nya Omikron itu sudah masuk ke Indonesia. Sudah ada 5 orang, kemarin itu baru 1 orang pekerja yang di pegawai yang di apa tuh yang tempat itu, Wisma Atlet. Nah, sekarang tadi katanya itu sudah ada 5. Nah, jadi kita juga harus tetap, ya, berhati-hati, jangan mencobai Tuhan, ya. Jangan nanti kita udah bilang, oh saya anak Tuhan, nggak usah pakai apa-apa atau sembarangan aja, gitu. Bukan seperti itu. Kita harus berhikmat juga, supaya apa? Supaya kita juga bisa tetap menjaga kesehatan kita, dan tentu dengan kesehatan itu kita bisa lebih semangat lagi, lebih all-out lagi untuk melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita